Bu. Selamat pagi Pak Indra. Bagaimana keadaannya, sehat Bu? Alhamdulillah, Pak Indra sehat? Alhamdulillah Bu. Terima kasih Bu, pada kesempatan kali ini Ibu sudah menyediakan waktu untuk saya dalam kegiatan wawancara nih Bu. Adapun kegiatan ini ditujukan sebagai tugas saya dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait tentang pengambilan keputusan berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama ingin saya ajukan Ibu, bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ibu. Menurut pendapat saya, sebagai pengalaman saya sebagai kepala sekolah, kita sering dihadapkan pada hal-hal atau kasus yang membutuhkan banyak tenaga, banyak pikiran untuk menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Nah, pada kasus rujukan moral, saya akan berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku maupun pada regulasi dinas pendidikan, sehingga nanti apa yang kita putuskan merupakan keputusan yang baik, mana yang salah, mana yang benar kita tahu. Sedangkan yang sulit apabila kita dihadapkan pada kasus yang dilema etika, di mana benar-benar membuat saya bingung dihadapkan pada kasus yang menuntut sesuatu yang menghasilkan keputusan yang memilih dua perkara yang sama-sama baik. Baik Bu. Jadi kalau saya tangkap dalam mengidentifikasi itu, kalau dilema etika adalah suatu perpaduan antara kebaikan dengan kebaikan. Kalau misalkan rujukan moral itu adalah tentang kebaikan dan keburukan. Sehingga yang paling susah itu dilema etika Ibu, Ya, yang membuat kalau bingung. dilema etika itu sepertinya kalau bagi makan buah si malakama. Jadi kalau dimakan bapak mati, kalau nggak dimakan ibunya yang mati. Oh, gitu. Nah, ini. Terima kasih Bu, peribahasa yang bagus Bu. Kemudian yang kedua Bu, bagaimana sih Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus tentang dilema etika, yaitu tentang dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berikut Bu. Dan kalau saya sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama baik dan benar, kita jangan pembenaran sendiri, kita perlu mengumpulkan rekan-rekan guru, jadi meminta pendapat mereka, sehingga dengan semakin banyak pendapat nanti diharapkan pertimbangan yang akan diputuskan merupakan pertimbangan yang paling baik, sehingga kedepannya menghasilkan keputusan yang terbaik untuk sekolah, untuk semua warga sekolah. Dilihat dari sisi manfaatnya itu paling baik, dari risikonya paling kecil. Baik Bu. Jadi untuk pengambilan keputusan ini Ibu memerlukan sebuah kerjasama dengan rekan-rekan guru maupun warga sekolah gitu ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedurnya itu bagaimana Bu untuk menghasilkan keputusan yang memuaskan? Untuk mengambil keputusan yang terbaik itu kan perlu prosedur langkah-langkah yang harus kita ambil. Yang pertama, karena ada masalah kita identifikasi dulu dengan baik, dengan melihat dari semua sisi, kemudian menyaring masalah tersebut dengan tinjauan eksternal dan dunia. Nah, yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan masalah yang terjadi, sehingga akan tahu mana fakta-fakta pendorong yang membuat orang untuk melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, mengumpulkan rekan-rekan guru. Ini rekan-rekan guru harus selalu dilibatkan dalam semua kasus, sehingga kedepannya diperoleh pertimbangan dari semua warga sekolah. Keputusan yang diambil membawa manfaat dan minim risiko berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Oh, baik Bu. Berarti untuk langkah-langkahnya yang pertama tadi adalah mengidentifikasi masalah nih, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi. Setelah semuanya terkumpul, baru melibatkan guru dalam mengambil keputusan nih. Nah, baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih, selama Ibu menghadapi kasus dilema etika tersebut, apakah ada cara yang paling efektif dalam menyelesaikannya? Menurut saya, cara yang paling efektif adalah dengan segera mungkin mengumpulkan rekan guru.
Jadi jangan mengambil keputusan langsung sendiri, tapi pendapat dari semua rekan guru dilibatkan. Kemudian secara runtut kita permasalahannya disampaikan. Kemudian segera diambil kesimpulan. Keputusannya diambil kesimpulannya apa? Dengan meninjau regulasi atau perantara dengan berkaitan dengan kasus. Aturannya sesuai dengan kedinasan dengan kasus tersebut. Setelah itu kita rekap mana yang paling baik, yang terbanyak kebaikannya, yang paling bermanfaat untuk sekolah tersebut. Baik Bu, jadi memang perlu melibatkan semua guru ya Bu ya. Dalam suatu apapun perlu melibatkan guru dalam menghasilkan keputusan yang terbaik ya. Lalu dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika itu apakah ada suatu tantangan Bu? Tantangan itu pasti ada. Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah bagaimana membuat warga sekolah untuk menyatukan suara. Karena perlu ada kekompakan ya. Karena banyak guru itu berbeda-beda keinginannya, harapannya, pandangannya juga berlain-lainan, lain masalah, lain isinya ya. Maka tantangan dalam selanjutnya adalah bagaimana membuat warga sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah, di lingkungan sekolah, untuk memahami dan menerima hal tersebut. Keputusannya dipahami, diterima dengan baik. Karena pasti ada salah satu pihak yang sulit untuk menerimanya, ada yang suka, ada yang tidak, dan kita lakukan. Memang karakter orang berbeda-beda sehingga sulit menerimanya Bu ya. Itu menjadi tantangan dari Ibu, baik Bu. Kemudian dalam pengambilan keputusan dilema etika itu apakah ada jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikannya atau apakah secara spontan Bu? Untuk beberapa kasus ada yang sifatnya mendesak, ingin segera diselesaikan, ya harus kita selesaikan dengan secepatnya. Apalagi apabila rekan guru berkaitan dengan kasus tersebut ingin mendapatkan keputusan yang jawaban yang terbaik, yang tepat, dengan catatan perlu pertimbangan dengan rekan guru juga, jangan mengambil keputusan sendiri karena masukan dari teman-teman dijadikan tolak ukur atau patokan dalam mengambil keputusan, sehingga nanti kasusnya tidak berlarut-larut. Karena apabila kita tunda-tunda, maka permasalahan tersebut akan semakin menumpuk, semakin membuat kita pusing. Baik Bu, terima kasih Bu. Itu adalah suatu tindakan yang spontan tetapi terukur gitu ya. Baik Bu, kemudian dari pengambilan keputusan itu apakah ada faktor-faktor yang mendukung Bu? Ya, jelas aja ya faktor-faktor yang mendukungnya dalam mengambil keputusan. Dilema etika yaitu tentunya teman-teman guru yang soleh ya, dan dapat dengan segera memberikan masukan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terbaik, memberikan banyak manfaat untuk sekolah tersebut. Berarti harus solid dulu nih Bu, Ya, guru-gurunya, solid, mau muridnya, gitu Bu. Lalu nih Bu, yang terakhir nih Bu, apakah ada pelajaran yang bisa kita petik dari pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika ini? Pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika yang pertama, kita sebagai manusia hidup selalu berkembang, tidak bisa menghindari yang namanya masalah. Namanya orang itu pasti banyak masalah. Maka dari itu segera mungkin selesaikan kasus, jangan suka menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda masalah, karena siapa tahu dan ada kasus lain yang nantinya terjadi lagi dengan masalah tersebut. Yang kedua, sebuah permasalahan pasti terjadi di semua instansi atau lembaga. Maka segeralah atasi permasalahan tersebut dan putuskanlah sebuah keputusan yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi warga sekolah dan bagi semua. Baik Bu, terima kasih Bu. Banyak pelajaran yang saya petik, yaitu tentang kalau ada suatu permasalahan itu harus segera kita atasi, kita hadapi, bukan kita tinggalkan, nanti lama-kelamaan akan menumpuk jika menghadapi kasus yang serupa ini. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam menentukan keputusan bisa saya serap, kemudian bisa saya terapkan untuk besok kemudian hari.
Sekian dari saya Bu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu, pada kesempatan kali ini Ibu sudah meluangkan waktu, memberikan sedikit waktunya kepada saya untuk melaksanakan kegiatan wawancara gitu Bu. Adapun kegiatan wawancara ini ditujukan sebagai tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 dalam modul 3.1 terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Karena saya rasa Bu Tiwi sudah beberapa tahun menjabat sebagai kepala sekolah, mungkin mempunyai banyak ilmu yang bisa saya ambil lagi. Yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih Ibu sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Tentang kasus dilema etika itu kasus yang merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang mana kedua pilihan itu benar secara moral tetapi saling bertentangan. Sedangkan rujukan moral yaitu situasi ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Baik Bu, jadi kalau bisa saya tangkap, dilema etika itu adalah suatu keputusan tentang benar lawan benar. Kemudian untuk rujukan moral itu adalah suatu keputusan tentang benar dan salah. Itu ini. Baik Bu. Kemudian yang kedua Bu, bagaimana sih Bu Tiwi mengambil keputusan di sekolah, terutama menemukan dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama? Sebelum keputusan diambil di dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta-fakta. Fakta-fakta apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat, menganalisis benar dan salahnya, kemudian membuat alternatif solusi, baru kita membuat keputusan. Kemudian setelah keputusan berjalan, kita lihat kembali hasil dari keputusan. Jadi banyak sekali ya Bu. Ya, urutannya itu ada, yang pertama adalah mencari fakta-fakta dulu, kemudian untuk kita melihat personalnya, lalu menganalisis permasalahannya, kemudian mencari alternatif solusi yang mungkin terjadi, lalu setelah keputusan kedua kita lihat hasil ya, terima kasih Bu. Kemudian dari itu yang selanjutnya adalah apa sih langkah-langkah atau prosedur yang digunakan Bu Tiwi dalam pengambilan keputusan? Ya, yang pertama kali kita lakukan adalah pengumpulan fakta. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat. Setelah itu kita analisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan direfleksi. Terima kasih Bu untuk jawabannya, sudah cukup lengkap sekali Bu. Langkah-langkahnya ada mengumpulkan fakta, kemudian melihat personalnya, kemudian menganalisis permasalahannya dan mencari alternatif solusi. Kemudian pertanyaan yang keempat Bu, selama Bu Tiwi menjabat sebagai kepala sekolah dalam menghadapi kasus dilema etika, apakah ada cara-cara efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, di dalam hal-hal supaya langkah-langkah kita menjadi efektif di dalam pengambilan keputusan itu, kita menelaah siapa-siapa yang terlibat, kemudian sifatnya urgent atau tidak, kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bu. Jadi cara efektifnya adalah dengan menelaah siapa yang terlibat,
kemudian seberapa penting keputusan tersebut, lalu alternatif dari solusinya. Itu Ibu. Kemudian Bu, saya bertanya lagi, kira-kira hal-hal apa saja sih yang menjadi tantangan dalam Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya. Di dalam mengambil keputusan, tantangan yang dihadapi itu adalah bahwa masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang yang terlibat dan atasan langsung kita. Kemudian kita harus memahami dan melihat peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, dan yang paling penting lagi adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Baik Bu, memang nilai rasa itu yang paling penting Ibu. Karena dengan nilai rasa itu kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Apalagi ini dilema etika Bu, yang membuat kita bingung karena kita dihadapkan dengan benar lawan benar, sehingga harus benar-benar memilih Bu. Kemudian selanjutnya Bu, apakah Ibu itu dalam mengambil keputusan itu ada jadwal-jadwal tertentu atau secara spontan membuat keputusan? Ya, untuk jadwal tidak ada. Jadi ketika ada masalah, baru kita laksanakan pengambilan keputusan. Disesuaikan langkah-langkahnya seperti tadi yang di depan itu. Kita telah dulu masalahnya apa, kemudian kita analisis, baru kita ambil keputusan seperti itu. Oh gitu. Memang kalau Insidental. Memang kalau ada suatu permasalahan itu harus segera diatasi begitu. Takut menumpuk-numpuk. Ya, Nah, betul. kemudian Bu, apakah ada faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Ada, tentu saja ada. Itu lebih kepada orang-orang yang terlibat, masing-masing orang-orang yang terlibat. Kemudian kita biasanya merujuk kepada pendapat profesional dan menghargai atau melaksanakan keputusan dari atasan langsung terhadap peristiwa tersebut. Oh, berarti memang harus ada kontribusi dari rekan-rekan guru ini. Baik Bu. Yang terakhir Ibu, saya ingin saya tanyakan, adakah suatu pelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Tentu saja ya, setiap ada permasalahan, setiap ada sesuatu yang terjadi, pasti ada hikmah di baliknya. Nah, di dalam kita mengambil keputusan ini, pembelajaran yang bisa kita ambil adalah harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada dan betul-betul dipertimbangkan. Ketika keputusan diambil, itu harus membuat setiap orang yang terlibat merasa puas dan merasa adil di dalam keputusan tersebut. Baik Bu. Jadi memang pelajarannya itu memang banyak Bu. Dengan adanya permasalahan tersebut, kita jadi bisa menganalisa sebuah kasus, kemudian bisa sedikit mencari fakta untuk menghasilkan keputusan yang terbaik, yang paling bermanfaat untuk instansi kita dengan mengurangi resiko yang paling kecil. Gitu ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Saya kira cukup sekian wawancara yang bisa saya laksanakan sebagai tugas saya, karena banyak ilmu yang sudah saya dapatkan Bu. Mudah-mudahan dari perbincangan kita ini saya mendapatkan ilmu yang banyak yang bisa saya serap, kemudian bisa saya terapkan di kemudian hari, yang insya Allah bila saya menjadi kepala sekolah seperti Bu, saya bisa melaksanakannya dengan baik seperti itu. Sekian Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.